Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali rasanya kalau saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Semoga channel saya ini, renungan ini membawa berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tahukah mengapa manusia bisa melakukan pekerjaan yang melampaui batas kemampuan manusia? Tahukah kita kenapa ada orang-orang yang bisa melakukan satu pekerjaan yang melampaui batas pemahaman? Tahukah kita kenapa ada orang yang mampu bertahan bahkan menang di tengah-tengah penderitaan yang begitu rumit, begitu berat, begitu sulit? Yang pasti saudara-saudara, karena dia memiliki pengharapan iman. Pengharapan iman itu terlebih kepada umat Kristiani, yaitu kebangkitan Kristus Yesus yang mengalahkan kematian. Kebangkitan Yesus yang mengalahkan kematian itu memberikan harapan yang baru kepada kita dan memiliki keyakinan yang baru kepada kita bahwa hidup kita juga akan dibangkitkan oleh Ia, yaitu Bapa yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian. Kebangkitan Kristus itu menjadi penyemangat yang baru, menjadi satu keyakinan, kepastian bagi iman orang percaya. Bahwa kematian orang-orang yang percaya itu tidak berakhir hanya di situ. Tapi kematian itu akan membangkitkan kita. Dan itu menjadi awal bagi hidup yang baru bagi kita. Bahkan kematian itu tidak akan bisa mengalahkan orang-orang percaya untuk mengimani Kristus dalam kehidupan. Kalau orang yakin bahwa dia adalah bagian orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan memiliki keselamatan itu, maka dia tidak akan pernah takut, bahkan dia berani sekalipun mengerjakan pekerjaan yang di luar nalar manusia. Nah, inilah saudara-saudara yang memampukan kita. Makanya itu firman Tuhan mau mengingatkan kita. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ini yang menyemangati, ini yang meneguhkan, ini yang menguatkan, dan ini yang mendorong Rasul Paulus dengan gigih tanpa rasa takut dan penuh dengan keberanian memberitakan Injil. Sekalipun dia mengalami banyak penganiayaan, banyak penindasan, sekalipun dia tertindas tapi dia tidak terjepit. Karena apa? Karena dia tidak dikungkung. Paulus tidak bisa dikungkung dengan pergumulannya, dengan penindasannya. Itu yang luar biasa. Karena dia memiliki Tuhan Yesus yang telah lebih dulu mengalahkan kematian itu, yang meneguhkan imannya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini juga menjadi penyemangat bagi kita, bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Bagi kita yang mengalami banyak pergumulan karena Kristus, bagi gereja-gereja yang mengalami penindasan, bagi gereja-gereja yang mengalami ketidakadilan, mengalami diskriminasi, baik oleh pemerintah maupun orang-orang yang tidak suka kepada pemberitaan Injil itu. Saya mau katakan kepada kita sama seperti Rasul Paulus yang memiliki pengharapan yang baru, semangat yang baru, dan dia tidak akan pernah menyerah dengan menyampaikan pemberitaan Injil itu sekalipun dia dihambat, sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia ditindas. Nah, ini juga yang menguatkan kita saudara-saudara untuk pemberitaan Injil di dunia ini, untuk mempercayai Kristus di dunia ini. Secara khusus di negara kita di Indonesia ini masih saja banyak diskriminasi, masih saja banyak ketidakadilan. Kalau kita mengatakan sesuatu saudara-saudara, apalagi yang dianggap berlawanan kepada mayoritas, kita akan diperhadapkan kepada hukum. Dan tidak jarang orang-orang yang berani menyaksikan itu harus menerima hukuman penjara, bahkan diperlakukan dengan tidak baik. Tapi saya mau katakan kepada kita, sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah surut dari imannya untuk terus memberitakan Injil. Bahkan saya mau berkata kepada kita, teruslah berdoa, teruslah berpengharapan kepada Tuhan yang sudah membangkitkan Kristus itu, yang akan membangkitkan kita juga pada saatnya nanti, sehingga kita boleh berhadapan di hadapan Tuhan, supaya kita tetap dimenangkan, supaya kita tetap diteguhkan, supaya kita boleh berdoa kepada setiap orang-orang yang membenci kekristenan itu, yang membenci rumah Tuhan itu, dipakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan kita, sekalipun mungkin dalam pujian kita tanpa kata-kata, tanpa nyanyian, tanpa musik, bahkan kita harus dipisahkan dan tidak boleh bersekutu secara bersama-sama. Tapi saya mau mengatakan kepada kita, teruslah memuji Tuhan, teruslah menyembah Allah, teruslah percaya dan sampaikan Injil itu terus, tanpa pernah berhenti, tanpa pernah merasa takut dengan apapun. Karena apa? Ingat bahwa Tuhan bisa mengerjakan banyak hal dengan situasi yang sulit itu. Mari kita lihat saudara-saudara, ada semakin banyak orang-orang yang dulunya adalah bagian orang-orang yang menutup gereja, orang-orang yang dulunya bagian yang membakar gereja, orang-orang yang menindas orang-orang yang percaya, justru dalam hal-hal tertentu dipanggil oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan menjadi saksi bagi Kristus itu sendiri. Nah, oleh karena itu jangan pernah putus asa, bahkan teruslah berdoa, teruslah berpengharapan supaya setiap orang-orang yang membenci kita akan terbuka pikirannya, akan terpanggil dan menemukan jalan kebenaran, yaitu di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka juga menjadi teman sekerja, menjadi teman sepelayanan bersama dengan kita untuk memberitakan Injil. Tanamkan dalam hatimu, Roh Allah bisa bekerja, Roh Allah bisa menjamah, Roh Kudus Tuhan bisa melembutkan hati setiap orang. Oleh karena itu, mari berdoa terus untuk setiap pelayanan, untuk setiap pemberitaan Injil, supaya Injil terus menang dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari bagikan renungan ini kepada banyak orang, supaya orang juga semakin banyak mendengarkan firman Tuhan. Siapa tahu melalui firman Tuhan ini orang-orang semakin diberkati, orang-orang semakin terjamah, dan orang-orang semakin percaya. Dan ketika kita turut membagikannya, berarti kita juga sudah ikut menyampaikan pemberitaan Injil kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang sekali lagi meneguhkan kami, sekali lagi menguatkan kami, bahwa kami hendaklah jangan pernah gampang menyerah. Bahkan kami jangan takut, supaya pemberitaan Injil terus boleh dilakukan dan kerajaan Allah semakin melebar kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, beritakan Injil, kobarkan
semangat Injil itu kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.